Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleha Najmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan inklusif. Berasal dari bahasa Inggris inclusion yang berarti penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan dalam kurikulum, interaksi sosial, konsep diri atau visi misi sekolah. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menempatkan anak-anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal dalam satu kelas di sekolah umum yang dekat dengan tempat tinggalnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Noval Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep keberagaman. Dalam dunia pendidikan, yang mampu mengkoordinir semua keberagaman siswa disebut pendidikan inklusif, di mana pendidikan inklusi ini tidak memandang siswa yang normal ataupun berkebutuhan khusus, sehingga teman-teman kita yang kurang beruntung mampu memperoleh pendidikan secara layak, mampu memperoleh pendidikan setinggi-tingginya, mampu menerima pendidikan yang bermutu, mampu menerima penghargaan atas pencapaian yang telah dia lakukan dalam pembelajaran. Tentunya hal tersebut dapat memicu semangat teman-teman kita yang kurang beruntung untuk lebih giat lagi dalam belajar, karena tidak adanya perbedaan antara siswa yang normal dan siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Selain itu juga dapat memicu kreativitas para guru untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang kurang beruntung tersebut. Ditambah lagi dapat menyadarkan masyarakat kita bahwa setiap manusia itu walaupun luarnya berbeda, tapi mereka tetap layak mendapatkan hak yang sama. Nama saya Maisa Sarfana Putri. Di sini saya akan menjelaskan bagian konsep sekolah ramah anak. Nah, prinsip-prinsip dari sekolah ramah anak terbagi atas 5 bagian. 1. Non-diskriminasi, yaitu dengan menjamin setiap anak untuk menikmati pendidikan tanpa adanya diskriminasi atau penindasan berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, ataupun latar belakang dari orang tuanya. Yang kedua itu ada kepentingan terbaik bagi anak, yaitu dengan senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan ataupun tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan peserta didik atau anak didik. Yang ketiga ada kelangsungan hidup dan perkembangan dengan menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi anak. Yang keempat ada penghormatan terhadap pandangan anak, mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangannya dalam segala suatu hal yang mempengaruhi anak tersebut di dalam lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu ada pengelolaan yang baik, yaitu dapat menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Wiwi Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi konsep inclusive society atau masyarakat inklusif. Masyarakat inklusif ialah masyarakat yang memungkinkan semua kalangan, apapun jenis kelamin, usia, kemampuan, kelebihan kekurangan atau etnisnya berkontribusi di dalam suatu masyarakat. Dalam konteks menumbuhkan masyarakat yang inklusif, terdapat sebuah pendidikan inklusif yang dimana hal ini dimaksudkan sebagai proses penanaman sikap toleran di kalangan peserta didik, agar mereka siap menghadapi atau apresiatif terhadap perbedaan dalam lingkup kehidupan. Masyarakat inklusi diwujudkan dengan adanya kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan perbedaan dan keragaman dengan tidak diskriminatif. Dengan adanya pendidikan inklusif ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang inklusif atau inclusive society, di mana tidak ada lagi kekerasan atau tindakan diskriminatif lainnya yang bisa menyebabkan seseorang merasa terasing dari lingkungannya. Konsep dari pendidikan inklusif sendiri adalah education for all, dalam artian semua anak
berhak mendapatkan pendidikan yang Saya sama. Nia Ramadini akan menjelaskan tentang manfaat pendidikan inklusi untuk negara, anak pada umumnya, dan anak terindikasi tidak beruntung, termasuk anak berkebutuhan khusus. Sudah kita pahami di konsep bahwa pendidikan inklusi adalah pendidikan yang merujuk pada keadilan dalam mengakses maupun memperoleh kesempatan pendidikan bagi setiap masyarakat sekalipun mempunyai latar belakang yang berbeda. Dan Indonesia menjamin itu dalam peraturan dan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sebenarnya kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang tidak beruntung, mereka juga harus mendapatkan pendidikan yang layak karena pendidikan merupakan salah satu jaminan yang harus dijamin oleh pemerintah agar semua warga negaranya berhak untuk mendapatkan pendidikan tersebut tanpa pandang bulu dan tanpa diskriminatif juga layak. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan inklusi adalah anak-anak yang juga merupakan generasi penerus bangsa. Mereka layak untuk mendapatkan pendidikan yang sebenar-benarnya dan sebagus-bagusnya tanpa pandang bulu mereka itu siapa. Kemudian manfaat untuk anak-anak pada umumnya adalah mengajarkan bahwa mereka juga memiliki teman-teman lain yang mungkin tidak beruntung, sehingga mengajarkan anak-anak pada umumnya untuk lebih tenggang rasa, kemudian membantu sesama, berjiwa sosial, bahwa mereka juga memiliki orang lain yang mesti dibantu, yang memerlukan bantuan mereka, sehingga menimbulkan jiwa sosial dalam kehidupan mereka. Nah, manfaat pendidikan inklusi bagi anak-anak yang tidak beruntung termasuk ABK. Anak-anak ABK atau anak-anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak luar biasa. Mungkin mereka kekurangan dalam hal tertentu, tapi mereka dilebihkan dalam hal yang lainnya. Mereka adalah manusia yang juga berhak mendapatkan pendidikan yang sama dan umum, sama seperti kita pada umumnya. Mereka tidak berbeda, mereka sama dengan kita, mereka berhak mendapatkan apa yang kita dapatkan. Mereka itu spesial karena mereka itu memiliki keistimewaan dan kelebihan di bidang lain. Mereka juga berhak untuk mengembangkan minat dan bakat mereka tanpa adanya diskriminatif ataupun ketidakadilan bagi mereka. Mereka berhak untuk hidup berbaur dalam pendidikan sama seperti anak-anak pada umumnya. Itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan tentang manfaat pendidikan inklusi untuk negara, anak pada umumnya, dan anak terindikasi tidak beruntung termasuk ABK. Sekian.